Kembali lagi di Impromptu Reaction Time. Oke, jadi di video kali ini kita akan mereaction salah satu grup favoritnya Migdad. Ada apa? Nmix Dengan judul lagu? Crescendo. Yes. Jadi ini adalah sebuah pre-release dari album mereka nantinya. Jadi mungkin tanpa basa-basi ya, karena Migdad sudah tidak sabar. Langsung let's go aja, start. langsung. Kenapa harus gini sih? Kalau kepikiran udah. Gloomy gitu ya si visualnya. Tiba-tiba kerasuk. Pak Ustadz. Jadi pilates gitu. Suara ya, orang suka banget. Anjir, crescendo itu. Suara bass ya. Mbak Lili tarik tambang dengan gaya. Akan lento Korea aja, gue bisa slow snack. Crescendo, Heavy Serenade. Tanggal 11 Mei ya. How? Keren banget musiknya. Jujur keren banget musiknya. Secara production terus secara visual juga orang suka sih, sama secara lirik juga. Ini tuh kalau orang baca liriknya ya, ini banyak banget istilah musik yang dipakai. Jadi banyak menganalogikan, ini kan lagu cinta ya. Menganalogikan cinta-cintaan pakai tadi istilah-istilah musik. Ada allegro lah, itu tuh tempo. Jadi I can be lento for you. Lento tuh jadi slow gitu, lebih lambat gitu. Jadi gue bisa ngelambat buat lo gitu. Ikutin face-nya dia. Iya, gitu. pace-nya dia. Beda. Jadi ini tuh cocok banget buat anak orkes bucin maksudnya kayak ada pecinlokan di satu tim orkestra gitu. Wah, ini musiknya pas banget sih. Buat gue sebagai anak musik gitu ya, sangat appreciate gitu mereka masukin istilah-istilah itu di sana. Jadi mau pakai buat ngebucin. Kan kalau ceweknya nggak ngerti musik kan malah Apa nih? jadi bingung. Enggak lah. Ini Makanya cari ceweknya suka musik berarti, yang paham musik. nggak harus lah. Ya gitulah kurang lebih. Ya, kayak dari judulnya aja udah musik banget. Musik banget, Crescendo, terus judul albumnya Heavy Serenade. Ini sangat musikal ya konsep si EP-nya. Mungkin nanti di albumnya track-tracknya namanya bakal Istilah-istilah musik juga ya. atau ada ini musik mungkin ya gitu ya. Menarik sih kalau iya. Bener. Tapi Mana apa? Mana apa? Kamu dulu, belum beres kamu ngomong. Tapi iya sih, karena ya Nmix gitu kan Ya. selalu ngasih sesuatu yang apa ya di musiknya tuh berbeda-beda gitu, campur-campur apa segala macam.
tapi tetap masuk sih di orang ini. Suka banget sih. Kayak orang nonton apa gitu tadi. Iya. Tapi kalau ini kita musik dulu kan. Tapi orang mau nanya dulu sih, penasaran mana ngerti nggak Pan arti crescendo itu apa? Jadi crescendo tuh istilah di musik. Jadi itu tuh nih, crescendo tuh kayak gini. enggak seserumit yang mana pikir. Jadi jadi dari kecil ke gede. Kecil lagi. Enggak, kalau crescendo mah dari kecil ke gede. Nah, kalau dari gede ke kecil itu decrescendo. Crescendo. Ada nama lainnya apa sih? Decrescendo. Diminuendo. Diminuendo. Enggak, diminuendo mah beda lagi soal. Diminuendo mah buat tempo biasanya. Oh. Ya pokoknya beda lah di crescendo sama diminuendo. Ya udah intinya gitu, udah nangkep kan crescendo maksudnya. Udah. Ya. Jadi itu tuh buat biasanya kan kalau main musik gitu piano suaranya dari yang lembut tiba-tiba keras gitu. Tapi kayak gradually gitu. Gak yang tiba-tiba jreng gitu. Enggak dari treng, enggak. Jadi kayak deng jadi gradually gitu. Begitu. Nah, secara production musik orang suka banget karena dari awal udah very elektronik ya. Di yang mana di sini tuh. Awalnya kayak hollow gitu kan, vibes-nya tuh kayak hollow gitu. Kayak visualnya ngegambarin banget sih, tapi kayak match aja tuh. Tuh, terus langsung ini tuh kayak lagu-lagu pop-popnya Billie Eilish. Iya benar-benar. Pop Amerika pop sih. Amerika sih gitu, yang kental Amerika. bass-nya gitu sih di background. Jadi ini mah kayak very sangat pop pada umumnya lah di awal nih. Cuman masuk ke yang nah, ini udah banyak aneh-aneh banget tuh. Udah mulai end mix-nya nongol gitu. Aku suka bagian setelahnya. Ini kan pre-chorus nih kan. F minor. Terus orang suka chorusnya. Aku suka chorusnya sih. Jadi sangat nggak yang diledakin tapi dimainin banget gitu ya. Tension and release-nya sangat bermain di sana. Jadi gue suka banget karena tadi pertama production elektronik dan eksperimental di soundnya, baik secara ritmikal gitu, secara ritmikal ataupun penggunaan suara-suaranya. Terus tadi kayak di bagian ini. Nah, kan suara bass gitu kan ya. Karena orang awalnya pikirnya kayak suara gentong gitu, gentong lah. Oh iya, Mirip sih. Gentong dipukul kan. Suaranya kayak gitu. Itu suara bass sih. Di slap gitu, bass yang apa ya gue lupa namanya. Cuman ya gitu. Terus secara komposisi gitu bagannya unik juga gitu, yang mana biasanya diledakin di chorus tapi di hold gitu. Terus ini juga nih kebagian ini kan secara salah pencet. Tapi tadi bisa jadi juga gong tapi di otak-atik lagi, atau orang dengarnya kayak gong, atau kalau yang gue ngerasanya ini bukan gong, getarannya beda sih, vibrasinya tuh. Kalau gong tuh lebih wide, kalau ini tuh kayak bass banget tuh orang ngerasain. Nanti oke. Kepanjangan kita ntar debatin itu. Terus mana ya tadi tuh di akhir-akhir agak berubah juga sih tiba-tiba gini sih. Cuman masih dalam satu nuansa, tapi ya gitu orang suka dari aspek kompositoris musiknya sama lirik tadi, penggunaan istilah-istilah di istilah-istilah musik gitu, menganalogikan cinta-cintanya mereka. ya you're my conductor. My conductor gitu, lu yang nge-lead gua gitu kan, memimpin gua, yang membawa arah hubungannya gitu kan berarti. Terus ya gitu kalau dari segi musik, kenapa gue suka banget lagu ini. Sama satu lagi vokal. Oh iya, vokalnya juga N-mix bro. Terus sebelum nge-play kebaca tuh komennya paling atas. apa tuh? 6 vokal. Mana nih? It's illegal having 6 man vocals. in one group. Damn. I mean it's N-mix. Obviously secara vocal wise mereka strong banget. Each membernya tuh Membernya punya vocal tone yang unik tapi kawin banget. agak nggak expect sih orang bahasanya kawin banget. Maksudnya Tapi oke, setuju. maksudnya kayak nyatu banget gitu. Nyatu sih. Itu dari segi musik. Kalian ada
Kalau secara musik Sebenarnya kalau aku balik lagi, biasanya kalau aku dengerin lagu aku selalu membayangkan akan mendengarkan di situasi apa. kalau ini apa? Nggak tahu, nggak kebayang. Kayak ngapain ya? Coba kalian komentar di bawah. Kira-kira kalian akan dengerin lagu ini di momen apa? Karena aku masih belum kebayang. Kalau gue sih ngebayangnya lagu ini tuh kalau lagi galau aja sih. Vibes lagunya galau kan sebenarnya. Jadi gue pun belum nangkap gitu. Ini maksudnya secara keseluruhan cerita liriknya tuh tentang apa gitu. Apakah lagi galau? Apakah lagi justru lagi happy gitu sama figurnya. Cuman kalau secara vibes dan progression si harmoninya yang gue tangkap sih ini tuh emang lagi sorrow aja gitu. Love-nya tuh yang love sorrow. Tapi kerasa sih sorrow-nya. Yeah. Tapi balik lagi aku suka chorusnya sih. Gitu kan saya liriknya ya. Pokoknya aku suka chorusnya lah intinya guys. Udah sih itu aja. Gue yakin ini produsernya Amerika sih. Maksudnya produksi musiknya kualitas produksi dan arah songwritingnya itu Amerika banget. Dan ini gue happy karena setelah comeback mereka yang terakhir yang sama Pablo Vittar, enggak yang Pablo Vittar. Gue gak suka banget musik. Sadar tik. Gue nggak suka. Enak loh lagunya. Gue nggak suka musik jujur. Dikasih yang ini langsung happy gitu. Dan mix lagi. Tapi kan yang itu mah bukan official comeback juga nggak sih? Itu mah kayak digital single aja. kayak Special release. Side project. Karena kalau Lollapalooza kali ya, sama di sana ya. Iya. Lollapalooza gitu? Lollapalooza tuh di mana kan? Pokoknya festival di itu sih. Ya. Oke, udah ada bagian musik yang mau dibahas lagi sebelum kita pindah ke visual. Oke, kita pindah ke visual. Ada yang mau bahas dulu visualnya? Aku kaget sama baju sih tadi tiba-tiba kayang gitu kayak Pak Itu Ustadz jiwa ya, gitu. kayaknya. Yang kerasukan gitu. Pak Ustadz gitu. Itu sih. Aku masih nggak paham. Maksudnya kayak yang pernah kita bahas di video-video yang sebelumnya, itu tuh estetik weird estetik weird gitu aesthetic. kan. Itu juga tergambar lagi di sini weird estetik. Tapi ya balik lagi masih aku nggak nangkep sih maksudnya tuh apa gimana gitu, kayak kenapa dia tuh baju kawang kayang kayak what's the meaning behind all of that gitu loh, masih nggak paham sih apa Kayak maksudnya. mimpi lagi demam. Iya. Kayak apa fever dream gitu loh, kayak karena nggak tahu, aneh aja, Terus weird. pucat gitu warnanya. Iya sih. Kalau gua ngingetin sama comebacknya Red Velvet yang Cosmic. Secara visual nih, terutama di part yang akhir itu yang mana jadi thumbnailnya. Nah ini si kayaknya ini jadi entah jadi cover EP-nya juga mungkin ya. Cuman di shot yang ini mungkin ntar gue bakal insert yang gue maksud. Ini tuh ngingetin banget sama vibes comebacknya Red Velvet yang Cosmic atau yang film My Rhythm gitu ya, yang kayak di dataran hijau terus yang ada balonnya itu. Balon itu. Oh iya. Cuman gue suka banget estetik visualnya gitu ya, karena sangat estetik. Tapi kalau kita lihat tadi di videonya, di konsep MV-nya, visualnya tuh kayak emang konsepnya ada duality gitu deh. Jadi ada yang di outdoor nih, sama ada yang indoor yang kerasukan itu kan. Jadi kayak emang kayaknya dualitas gitu. Tapi emang cuma nggak banyak setup tempat juga ya, cuma dua doang antara ini. Dan ini pun aku yakin studio juga sih. Iya nggak sih? Yang outdoor Studio. ini pasti studio sih. Dan mungkin itu kali yang pengen digambarin. Kalau yang gue tangkap gitu, jadi ini tuh kayak ngegambarin dua sisi dalam. Jadi kayak tadi gitu, yang satu tuh dunia di kepala, yang satu tuh dunia realitas. Ya udah, itu emang itu teori aja, jadi mungkin kedengarannya ngawur, tapi ya itu yang gue tangkap gitu. Coba answer, kasih tahu kita teorinya apa dari MV ini. Ya, kayaknya gue kayak kebanyakan gula nggak sih gue ngomong. Kayaknya kamu terlalu excited sih. Kelihatan banget kayaknya yang nonton juga paham nih, si Mikdad ini excited banget, apa, which is good. It's good. Ya. Tidak pernah salah untuk jadi excited. Ya. Dari Gitu, itu kan secara visual gimana sih? Orang paling suka yang mana ya, tadi lagi dance bareng gitu, ngumpul. Bukan tarik tambang. Bukan. Aku suka tarik tambang sih jujur. Nmix Tarik tambang Willy dengan Oh, chill. iya. Ini nih. Di sini, scene yang ada di sini aja pokoknya. Itu kan ada beberapa yang di-cut juga. Iya. Terus ada kayak diedit di ininya sih, ada percikan-percikan cahaya gitu loh di atas kepala mereka tuh. Terus ini dance-nya juga kayak lemes-lemes gitu kan. Iya. Penasaran sama full choreography. Dan kostumnya unik sih menurut orangnya. Kayak agak weird tapi estetik gitu. Dan nabrak-nabrak nggak sih? Iya. Kayak maksudnya tuh
kayak nggak satu tema gitu loh bajunya. Tapi satu kalau masih satu warna-warni tapi satu color Tetap tone. kawin. Iya, tetap kawin gitu. Nah, ada lagi? Udah sih, ini pre-release yang gong banget buat aku. Jadi really Pre-release looking ya? pre-release. Bukan title track. Makanya really looking forward for the whole album. Mini album. Ya, the whole Album, ya, itu ya the whole song dari ininya lah. Oh iya. Itu EP. Gitu. EP Karena itu singkatan apa sih? Extended play. itu guys. Karena apa tadi? Ya karena playlistnya udah kayak udah gini, mantap. jadi penasaran sama title track dan lagu-lagu lain dari albumnya nanti. Gitu deh, udah deh aku. Ada lagi? Aman. Ya mungkin itu aja buat reaction time kali ini. Nmix dengan crescendo-nya. Kesimpulan kami, kita sangat excited tadi ya. Aku pikir kesimpulannya adalah kawin banget gitu. Boleh, kesimpulannya adalah Crescendo Nmix kawin banget. Jadi mungkin kita bakal nonton juga nanti ya pada saat title tracknya udah ada MV-nya. Kayak gitu aja mungkin untuk edisi Nmix kali ini yang crescendo. Kalau kalian mau request ataupun ada pendapat lain boleh tulis di kolom komentar. Kalau mau support kita bisa follow, bisa di like, bisa di Subscribe. bisa sama kalau mau support lebih juga bisa kalian Saweria. donate di Saweria. Duitnya buat apa? Buat kita upgrade kualitas dari konten-konten yang kita Yes. punya. Gitu. Itu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.